Itu bisa aja. Iya, nggak jauh. Bisa. Nyebrang bawah. Ini ciki-ciki. Nebeng ah. Banyak sih. Tadi rombongan yang ada. Iya, kalau itu kan buat bisnis. Ada dompet kemarin. Lion ya? Batik, Pak. Oh, batik. Iya, yang ini. Airbus. Airbus. Iya. Yang ke Papua ini Airbus ya? Oh, iya. Pak, silakan cari. Ya, kasih Pak. Silakan menyebar. Ya, makasih Pak. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. Pesawat Airbus A330 dilengkapi dengan 8 pintu darurat. 4 pintu darurat di sisi kiri, 4 pintu darurat di sisi kanan. Pesawat ini dilengkapi dengan sarana perahu karet untuk digunakan dalam keadaan darurat di air. Pada saat dibutuhkan, awak kabin sudah terlatih untuk menggunakannya dan akan memberi petunjuk cara pemakaian kapanpun jika diperlukan. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. Perhatikan sejenak jalan keluar yang paling dekat dengan Anda. Pintu
pintu keluar terdekat mungkin ada di belakang Anda. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Cara menggunakannya, gaungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya kedua ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. Saya mau minta bawa Pak. Masuk tanggal 20 Pak. Nah sekarang baru sekitaran 3 hari yang lalu, siapapun yang menerobos lampu merah dendanya 2 kali lipat menjadi 6.000 real. Makanya dia kalau misalkan kelihatan ada lampu merah berkedip, dia langsung seringkali menginjak remnya. Nah, ya, di sebelah kanan kita ini adalah namanya Jabal Silang. Ada sisi dalam salah satu puing dari bekas benteng kerajaan Turki Utsmani. Dan sebelah kiri kita pas ini ditutup bagus banget, terentak gitu. Pas ditutup bagus banget. Tapi setiap saya mendampingi jamaah, selalu saya tekankan lagi, Bapak Ibu hendak memasuki tanah haram kota Madinah. Kota Madinah ini adalah kota yang diharamkan oleh Rasulullah SAW dari berbagai hal yang tidak baik. Salah satunya memburu hewan buruan, merusak tanaman, dan utamanya mengambil barang bawaan ataupun mengambil barang yang ditemukan di tengah jalan. Itu tidak dibolehkan, karena semuanya yang tidak baik diharamkan kota haram ini. Dan utamanya Rasulullah mendoakan kota Madinah seperti halnya Nabi Ibrahim mendoakan kota Mekah, yang dimana dilindungi oleh Allah dari ketidakbaikan ataupun hal-hal yang buruk. Nah, dan insya Allah Bapak sekalian, sebelum Bapak Ibu sekalian memasuki kota Madinah, saya harap Bapak Ibu sekalian tata lagi niatnya. Jangan sampai niatnya hanya untuk rekreasi karena sekarang lagi libur panjang, ataupun niatnya saya sudah berkali-kali umroh Mas. Saya nggak punya tasreh Mas Jihad, saya nggak punya nusuk saya masih hari besok, gitu kan? Jangan tunjukin nusuknya ya. Jadi siapapun yang nggak punya nusuk hari ini, tapi punya nusuk hari esok, jangan coba-coba nunjukin nusuk.
Karena kalau misalkan ditunjuk nusuk ini akan langsung di cancel sama mereka nusuk. Tapi maksudnya jangan pakai nusuk, yang penting pakai ID card aja. Kalau di sini Jadi nggak perlu pakai nusuk. Dan di sini ini untung-untung aja. Makanya saya bilang jika antrian ada yang laki-laki. Kalau perempuan tidak bisa mencoba tanpa menggunakan nusuk dari sana. Karena perempuan nanti pasti minta nusuknya kalau nggak pasti. terus yang hari ini ya. Berarti tetap ke sana. sana. Baik, kita sini. Jangan sini. Perempuan pintu berapa? Kalau nusuk 37 tadi tuh. Intinya tadi kan antrian yang kita udah berhenti tadi tuh. Dari situ. Tadi kalau cowok tetap biasa. Tetap kalau untuk cowok tetap di 37 juga sama. Intinya semua masuk Raudo tidak ada dari pintu lain. Hanya di sana saja. Cuman untuk 32 ini kadang-kadang untuk perempuan di Mari ibu-ibu, bapak-bapak. Dia lagi yang ketiduran. Iya. Dan kemudian sekalian, sebelah kanan kita banyak pepohonan, bisa dilihat sebelah kanan. Itu namanya adalah Sakifah Bani Sa'idah. Insya Allah nanti kita akan besok pagi menuju ke sana. Saya akan jelaskan tentang sejarah-sejarah yang berada di kota Madinah. Kemudian Bapak Ibu, dilihat sebelah kanan. Dilihat sebelah kanan. Apa namanya Bapak Ibu, bisa dibaca? Apa? Waqaf Utsman bin Affan. Ini adalah wakaf dari Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi tanahnya tanah wakafnya dari Sayyidina Utsman bin Affan. Meskipun Bapak Ibu sekalian perlu pahami, di kota Madinah ada perkebunan dari Sayyidina Utsman bin Affan dan juga serta sumur yang dibeli dari orang Yahudi, ya, yang diberikan kepada siapa? Kepada para penduduk kota Madinah. Dilihat sebelah kanan, Sakifah Bani Sa'idah kelihatan pepohonannya. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang memang sedang sepi karena memang tengah malam. Tapi nanti Bapak Ibu, hotel kita ini adalah di pintu utama. Kalau Bapak Ibu ingat, adalah di pintu masjid nomor 21.
Sekalian, lisan kita pada saat kita berada di kota Madinah, utamanya di Masjid Nabawi, banyaklah salawat serta salam kepada baginda besar Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sudah terlihat jelas hotel kita di depan bernama Syahad, dan hotel kita ini dulunya namanya Saza Al Madinah, sekarang berganti nama namanya Syahad. Nah, Syahad ini insya Allah Bapak sekalian lebih ada di lantai G. Untuk makannya insya Allah nanti ada di lantai resepsionis. Dengan pintu masuk nomor 21, tapi pintu 21 ini adalah pintu gerbang untuk laki-laki, untuk menuju ke musola laki-laki, masjid laki-laki. Dimana kondisinya di pintu nomor 19 itu nanti setiap ba'da sholat maghrib akan selalu ada kajian dari Ustaz Ariful Bahri.
Jadi kajiannya adalah sirah nabawiyah, tapi hanya bisa diikuti oleh yang bapak-bapak saja. Oleh ibu-ibunya kalau mau mungkin kajian pada selalu pada Maghrib, utamanya di pintu 19 cuma masuk sekitaran 20 meter dari pintu. Udah lagi. Kalau sholat tetap pakai. Iya. Bapak ingat nama? Kalau misalkan dibuka total, maka orang akan kumpul di sini, tidak ada yang mengantri di sana. Ini yang laki-laki ya? Perempuan. Laki-laki, yang 33 ini laki-laki, masih laki-laki. Tapi memang kalau misalkan sudah waktunya raudhah, ini akan ditutup. Karena nanti perempuan akan masih ada 32 dari sini. Mantap. Lu ada? Ada pada itu? Nggak usah. Ada di. Selanjutnya kita akan menuju ke hotel kita, yaitu Saad Al-Madinah, dulunya Saza Al-Madinah. Dan Bapak Ibu, langsung nanti akan saya ambil paspornya, dipersiapkan paspornya, akan dikumpulkan oleh saya. Setelah itu nanti akan sekalian saya bagikan kunci kamar. Nanti Bapak Ibu sudah bisa istirahat, dan juga Bapak Ibu nanti kita akan bagikan makanan al-baik di hotel, insyaallah. Dan Bapak Ibu tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna illa Rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. मेरे में 10 साल मेरी माँ मेरी माँ
Sekarang namanya Syahad Al Madinah, depannya adalah Hotel Hilton. Oke, kalau ke sana langsung lurus menuju ke Jabal Uhud dan kita akan masuk dari pintu nomor 21. Jadi gerbang yang di depan ini yang berwarna hijau itu adalah pintunya nomornya 333. Ini pintu utama. Cuman memang pintu utamanya tidak nomor 3. Kalau pintu utamanya dia dalam arti nomor satunya itu ada di sisi 3. Malah kecil dia, cuman seperti pintu rumah seperti biasa. Kalau pintu utamanya dia di nomor 333 dan ini dulunya ada menara jam Omega. Ya, cuman sekarang memang digusur dan kemarin sekarang menjadi lapangan besar. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu mau melaksanakan sholat lima waktu, nanti menujunya ke sini, ya. Pintu Masjid Nabawi di sini sudah kelihatan, tapi pintu nomor 21 itu yang laki-laki. Untuk ibu-ibunya belok ke kiri. Pintu nomor 23, 24, 25, 26 dan 27. Nanti ibu-ibunya hati-hati, usahakan kamar mandinya berada dekat dengan pintu dari pintu masjidnya, bukan pintu gerbang. Karena kalau misalkan yang di Bantaran ini tidak semuanya adalah toilet untuk perempuan. Lihat dulu ada tulisannya toilet for women, bagi maka bisa dulu masuk ke bawah. Dan kemudian untuk yang laki-laki, tempat duduk paling dekat أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله besar itu Bapak Ibu sekalian. Karena memang malam tidak bisa terlihat, maka akan saya jelaskan dengan angka. Angkanya bagaimana Mas lihat? Saya kira kalau kita melaksanakan sholat jenazah saja
dan pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan utusan dan mendapatkan wahyu, di mana kondisinya Sayyidina Abu Bakar disebutnya adalah As-Siddiq, orang yang membenarkan bahwasanya sesungguhnya baginda Rasulullah SAW adalah utusan dari Allah. Dan kemudian terkenal menjadi Khulafaur Rasyidin, di mana kondisinya adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam atau dalam rangka beriman. Dan kemudian juga sekalian, silsilahnya juga jelas bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah paman dari Rasulullah. Tapi bukan hanya silsilah saja. Diceritakan pada saat Rasulullah SAW, baginda Rasulullah SAW hendak mensiarkan agama Islam ya kepada para penduduk kota Mekah dan utamanya Jazirah Arab, di mana membutuhkan biaya dan lain sebagainya. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang pertama kali mengikhlaskan, mewakafkan harta bendanya untuk baginda Rasulullah SAW, dimanfaatkan untuk mensiarkan agama secara bersembunyi dalam berangkatlah menuju ke Masjidil Nabawi, itu usahakan minimal 30 menit sebelum azan agar mendapatkan shaf. Karena yang ibu-ibu sekarang sedang ramai-ramainya ya, dan alhamdulillah sekarang tidak ada grup yang dimana dalam grup ini tidak ada anak kecil ya, karena memang sebenarnya grup eksklusif bisnis ini terkenal biasanya diambil oleh keluarga besar, langsung diambil oleh satu keluarga atau dua keluarga, dan banyak anak kecilnya. Nah alhamdulillah sekarang tidak ada anak kecil. Perhatikan, karena di perempuan anak Indonesia ya, kita memohon ampunan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi manfaatkan perjalanan ibadah ini adalah untuk ibadah kita. Jadi insya Allah nantinya kita akan fasilitasi. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, untuk Raudah sudah keluar tasrehnya. Meskipun Bapak Ibu mungkin ada yang ingin daftar melalui aplikasi Nusuk, silahkan informasikan kepada saya ataupun Mas Fahruk. Nanti kita akan coba Bapak Ibu sekalian menggunakan aplikasi. Tapi realnya kita sudah juga utamanya kepada Allah Azza wa Jalla ya, dalam artian Allah itu nanti akan melipat gandakan 10 kali lipatan setiap sholawat serta salam kita kepada Rasulullah. Jadi jangan heran kalau misalkan di Indonesia ya, contohnya ada orang yang pengen banget ya menyanyi hajat tadi sholawat ini, karena itu ada dasarnya setiap hal yang Bapak Ibu inginkan akan di doa. Maka kita dasar pada tadinya di sholawat karena utamanya itu jelas ya. Dan ini gambarannya di Raudah. Sekarang kita langsung akan menuju ke Masjid Rumah Bapak Ibu sekalian. Untuk review diri Rasulullah, yang dimana akhirnya pada saat Rasulullah meninggal, utamanya para petinggi dari kaum Ansor, Muhajirin dan lain sebagainya kepada kita, yaitu adalah kenikmatan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan hotel yang sangat dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Bapak Ibu, saya harap koper jangan diambil masing-masing yang besar.